maju lagi. Kita mau masuk hadiratnya. Mari kita ambil waktu teduh kita.
Semakin haus dan lapar akan Kau, semakin tetap bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan.
Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menjaga setiap hati para pemimpin kami. Biarlah perlindungan dan damai sejahtera-Mu juga Tuhan boleh menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, ucapan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja. Mari setiap kita yang percaya berkata, amin. Ada sukacita? Yang sukacita boleh lambaikan tangannya dengan tinggi. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari boleh kasih salam kanan kirinya, katakan bersukacita selalu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Hari
Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Pengumuman yang pertama, Saudara, renungan firman BIC Korea. Setiap hari Saudara bisa buka di link berikut ini ya, Saudara, BICSoulWordPress.com. Saudara bisa setiap hari merenungkan firman Tuhan untuk saat teduh Saudara secara pribadi. Kemudian hari ini kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret dan April. Bisa ditampilkan ya. Tidak banyak yang hadir, tapi yang hadir boleh maju ke depan. Yuk kita mau sama-sama mendoakan. Yang hadir hari ini adalah Gernes Edward, Rivaldo. Ya, 2 orang saja ya. Iya, baik. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pilih kamu untukmu semua selama bulan tahun. Untukmu semua selama bulan tahun. Untukmu semua selama bulan tahun. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama berdoa buat 2 saudara kita yang ulang tahun di bulan Maret dan April. Kami berdoa Tuhan, umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan dan hormat di tangan kiri mereka, bertambah 1 tahun, bertambah juga kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri, kami berdoa supaya hikmat Tuhan, kuasa otoritas, kesehatan ilahi, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, keberuntungan, perkenanan Tuhan senantiasa mengikuti kemanapun mereka berada, biar hidup mereka selaras dengan apa yang menjadi pikiran perasaan Kristus, keserupaan dengan Kristus semakin nyata dalam hidup mereka, sehingga kemanapun mereka pergi, mereka membawa kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengalami Tuhan melalui kehidupan mereka. Pekerjaan mereka Tuhan senantiasa buat berhasil. Bahkan Tuhan kerjakan perkara-perkara yang bernilai kekal, yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka doakan dan pikirkan. Yang terbaik Tuhan untuk hidup mereka terjadilah sesuai dengan rencana-Mu yang kekal. Dalam nama Yesus kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Dan kita ada apresiasi untuk 2 saudara kita yang ulang tahun ini. Haleluya, selamat ulang tahun. Baik, kita akan memberikan persembahan keuangan kita, saudara. Saya mengajak kita siapkan persembahan keuangan kita, dan mari kita berdoa bersama-sama. Kami mendeklarasikan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk harta keuangan, ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur jika sampai hari ini Kau masih memberikan kami kepercayaan untuk mengelola keuangan dengan benar. Dan Tuhan, kami rindu memberi dengan sukacita, kami rindu menabur, karena kelimpahan yang Tuhan karuniakan kepada kami itu lebih dari cukup, dan kami bersukacita karenanya. Kami rindu mempersembahkan, mendukung pekerjaan Tuhan, pemuritan bagi banyak orang melalui gereja ini, pengembalaan di gereja ini. Tuhan, kami rindu melihat lebih banyak lagi orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus yang dewasa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Semua yang sukacita sama-sama katakan amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, satukan hati, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Janji-Mu yang
ulang lagi ini dari awal sekali lagi. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sama Dia, kami percaya Tuhan, walaupun keadaan sekarang seringkali tidak menentu, kami sudah meyakini Tuhan, Engkau punya cara-cara yang ajaib Tuhan. Engkau akan selalu bersedia bagi kami Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, supaya kamu dapat mengasihi, supaya kamu dapat melayani, supaya kamu tetap bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Berbicaralah kepada setiap kami, ya Tuhan. Biarlah roh-Mu yang hidup berhembus atas pikiran, perasaan, dan kehendak kami, sehingga hanya suara-Mu, kehendak-Mu saja yang terus kami renungkan siang dan malam. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini, sama seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Raja, yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami berdoa bersyukur. Semua yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan amin. Selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bersukacita senantiasa, rejoice always. Mari katakan rejoice always. Bersukacita senantiasa. Mari kita buka Alkitab kita di surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Saya baca buat saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menulis surat ini, ya, surat 1 Petrus pasal pertama ini, saudara, kepada orang-orang percaya atau jemaat yang sedang berada di perantauan. Coba kita lihat ayat 1, ya, dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, saudara, foreigners, sama seperti saudara dan saya, kita ini foreigners di negara Korea Selatan, ya. Jadi jemaat ini adalah para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, saudara. Jadi mereka sedang ada dalam perantauan, dan latar belakang menyatakan mereka sedang mengalami penderitaan atau penganiayaan dari pemerintah Roma karena iman, ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara.
Nah, Rasul Petrus menulis surat 1 Petrus pertama ini untuk mengajarkan kepada jemaat atau orang-orang percaya yang sedang menderita itu untuk tetap memiliki respon yang benar. Katakan respon yang benar. Right response. Ya, our response in trial, our response in distress, our response in temptation, in suffering. Ya, di ayat 6, saudara lihat bersama ayat 6, dikatakan inilah respon yang benar saat orang-orang percaya menghadapi penderitaan. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Dalam bahasa Inggrisnya, in this you rejoice. Ya, bergembiralah, bersukacitalah adalah respon yang benar sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Kristus. Nah, saudara, ini memang sesuatu yang melampaui rasio, ya. Ini memang kebenaran firman. Bagaimana mungkin sih orang menderita bisa bersukacita? Memang hanya orang-orang yang mengalami pembaharuan akal budi, ya, yang bisa mengerti prinsip kebenaran firman ini, bahwa kita bisa bersukacita di tengah penderitaan, ya. Itu hanya orang-orang yang mengupgrade, ya, kalau Rivaldo kemarin sharing, upgrade keintiman dengan Tuhan. Kalau kita upgrade keintiman kita dengan Tuhan, kita akan punya perspektifnya Tuhan, kita akan punya sudut pandangnya Tuhan. Ya, kita akan punya yang namanya perspektif ilahi. Dan itulah dimensi baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru. Dimensi yang baru bicara sebuah kapasitas rohani yang lebih besar, saudara, yang serupa dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar ada 2 alasan kenapa kita bisa bersukacita di tengah penderitaan. Mari siapkan catatan saudara, karena kita semua adalah murid Tuhan. Dan salah satu tanggung jawab murid Tuhan Yesus adalah belajar, ya, belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara, alasan pertama, mengapa kita bisa bersukacita senantiasa atau bersukacita dalam segala keadaan. Yang pertama, karena kita memiliki pengharapan yang hidup. Katakan pengharapan yang hidup. 2, 3. Pengharapan yang hidup. Ayat 3, 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya atau anugerahnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada, perhatikan, suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, blessed be the God and Father our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope. Ya, pengharapan yang hidup. A living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Saudara, alasan pertama kenapa kita bisa bersukacita senantiasa atau bersukacita dalam segala keadaan, karena kita memiliki pengharapan yang hidup. Amin. We have a living hope. Kita punya hidup yang penuh pengharapan. Rasul Petrus memuji, katakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya atau karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya telah melahirkan kita kembali. Nah, kata melahirkan kembali, born again, lahir baru, itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata anoten. Anoten itu artinya born from above. Born from above, lahir dari atas. Artinya begini, saudara, kelahiran baru itu pekerjaan Allah. Amin. Kelahiran baru itu anugerah Allah. Kelahiran baru itu kasih karunia Allah. Kelahiran baru itu pemberian Allah, bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan kita. Ada sebuah quotation berkata, only God can cause us to be born again. No human effort can contribute in it. Ini prinsip Alkitab, ini gak ada di agama manapun. Ini keunikan iman Kristen. Di agama manapun tidak diajarkan prinsip ini. Ini hanya ada dalam Alkitab, saudara. Bahwa kelahiran baru atau keselamatan, saudara dan saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara memberi diri dibaptis menjadi murid Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia, itu adalah pemberian Allah, itu adalah pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sama sekali bukan karena hasil usaha dan perbuatan kita, bukan karena jasa kita.
Itu sebabnya kita bisa berkata Amazing Grace, how sweet the sound, sungguh besar anugerahmu. Kenapa kita bisa berkata amazing atau sungguh besar? Karena kita tahu kita ini orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas untuk dikasihi dan diselamatkan, betul? Karena kita orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang melawan dan memberontak kepada Tuhan. Tapi karena kasih-Nya yang besar melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita renungkan bersama saat Paskah, saudara, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Amin. Semua orang yang menerima Yesus, dikatakan oleh Alkitab, mereka memiliki status rohani sebagai anak-anak Allah. Kita boleh panggil Allah dengan panggilan Bapa di sorga. Berapa banyak dari saudara yang sudah terima Tuhan Yesus? Boleh bilang sama kanan kiri, kamu telah lahir baru menjadi anak Allah. Amin. Saudara lahir baru, saudara anak Allah. Amin. Saudara punya pengharapan yang hidup, ya, living hope. Nah, kata pengharapan dalam bahasa Yunani itu bicara tentang sebuah jaminan yang penuh dengan kepastian. Katakan jaminan pasti. Ya, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi sebuah kepastian. Kenapa pasti? Karena pengharapan kita berdasarkan pada fakta kebangkitan Yesus dari kematian. Jika Yesus tidak bangkit, Paulus berkata, sia-sialah pengharapanmu, sia-sialah imanmu. Tetapi yang benar kita tahu bersama bahwa Yesus bangkit dari kematian, dan karena Dia bangkit, karena Dia hidup, maka kita adalah orang-orang yang punya pengharapan yang hidup. We have a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Itu sebabnya jangan takut untuk berharap. Bilang kanan kiri, jangan takut berharap. Amin. Jangan takut untuk berharap, ya. Kenapa kita tidak perlu takut untuk berharap? Karena pengharapan kita adalah pengharapan yang berkualitas tinggi. Saya ulangi, kenapa kita tidak perlu takut berharap? Karena pengharapan kita adalah pengharapan yang berkualitas tinggi. Bukan pengharapan yang abal-abal. Tahu abal-abal? Bukan pengharapan yang ecek-ecek. Bukan pengharapan yang KW, yang palsu, saudara. Tapi pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Kenapa tidak pernah mengecewakan? Karena kualitas dari pengharapan kita adalah kualitas yang tinggi dan kekal, saudara. Karena pengharapan kita didasarkan bukan pada manusia, tapi pada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Seberapa besar pengenalan saudara akan Tuhan Yesus menentukan seberapa besar pengharapan saudara. Saya ulangi, seberapa besar pengenalan saudara kepada Tuhan Yesus menentukan juga seberapa besar pengharapan saudara kepadanya. Kalau saudara kenal Yesus adalah pribadi yang bisa dipercaya, Dia nggak mungkin berdusta, Dia bisa diandalkan sepenuhnya. Itu sebabnya kita tahu pengharapan kita aman, tidak tergoncangkan. Amin. Tidak tergoncangkan. Kita bisa tetap tenang bahkan di tengah badai, karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Nah, sekarang apa sih pengharapan yang pasti kita terima sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus? Ayat 4, 1 Petrus pasal 1 ayat 4 dikatakan oleh Rasul Petrus demikian. Inilah kualitas pengharapan orang-orang percaya. Kenapa kita bisa bersuka cita? Karena ini dia, untuk menerima suatu bagian atau warisan, ya, yang tidak dapat binasa, kekal, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, ada 3 kualitas dari pengharapan kita, ada 3 kualitas dari warisan kekal, ya, glorious inheritance, yang pasti kita terima di dalam Kristus. Yang pertama, saudara, dikatakan tidak dapat binasa. Katakan tidak dapat binasa. Ya, ini berbicara tentang glorification. Ya, saudara tahu keselamatan itu ada 3
tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lain, atau saya bilang satu paket ya. Keselamatan itu satu paket, ada tiga hal yang saling terintegrasi satu dengan yang lain. Yang pertama, justification, pembenaran karena iman. Yang kedua, sanctification, pengudusan. Ya, kita ini sekarang sedang masuk dalam proses yang kedua ini, pengudusan, di mana kita terus menerus dibersihkan, disucikan, didewasakan, dididik, diperbaharui, disempurnakan gitu ya. Sampai akhirnya nanti yang terakhir adalah glorification. Ini belum terjadi. Inilah yang disebut dengan pengharapan di masa yang akan datang, yaitu kita menjadi sempurna. Kita pasti bisa sempurna. Pada kapan kita bisa sempurna? Pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Karena Alkitab berkata, Filipi pasal 3 ayat 20-21. Yuk kita baca bersama. Filipi pasal 3 ayat 20-21. Inilah glorification, ya, di mana kita akan mengalami kesempurnaan keselamatan kita. Mari kita baca 2-3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, tubuh yang terdiri dari darah daging yang bisa berdosa ini, saudara, yang bisa sakit, bukan bisa mati secara fisik ya, sehingga serupa dengan tubuhnya, tubuh Yesus yang mulia, glorification, pemuliaan yang mulia menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, He will take our weak mortal bodies, tubuh yang bisa binasa, tubuh yang bisa mati, ya saudara. Our weak mortal bodies, tubuh yang hina karena berdosa ya, and change them into glorious bodies. Glorification, glorious bodies, tubuh kemuliaan, like His own, like Jesus. Tubuh yang akan kita kenakan nanti pada saat Yesus datang kali yang kedua adalah tubuh yang kualitasnya sama dengan tubuh kebangkitan Yesus dari kematian, saudara. Kualitasnya akan sama. Itu sebabnya kita tahu Yesus ketika bangkit dari kematian, murid-murid masih bisa kenal ya. Berarti nanti kita juga, meskipun tadi mengenakan tubuh kemuliaan, tetap kita juga bisa saling kenal ya. Tetap bisa saling kenal. Haleluya nih ya, puji Tuhan ya. Jadi kita akan saling kenal selama-lamanya, saudara. Karena Yesus setelah bangkit dari kematian, mengenakan tubuh kebangkitan, murid-muridnya masih kenal. Meskipun ada dua yang jalan di Emmaus itu nggak kenal, itu kan karena ada apa? Ada apa? Karena ada selubung, karena mereka terlalu depresi ya, karena mereka terlalu desperate. Nah ini sebenarnya hari-hari ini kan ya sudah baca kisah-kisah Yesus sedang menampakkan diri ya selama 40 hari karena memang mereka depresi ya. Maksudnya murid-murid Yesus itu mengalami mental yang broken karena kematian ya, karena kematian Yesus. Itu sebabnya Yesus 40 hari menghibur mereka, personal encounter dengan mereka satu-satu, sampai nanti kita akan merayakan bersama ya kenaikan Yesus 40 hari setelah kebangkitan, 10 hari lalu Roh Kudus dicurahkan Pentakosta. Oke. Jadi warisan atau pengharapan kita itu berkualitas karena apa? Karena tidak dapat binasa, kekal. Tubuh yang akan kita kenakan itu, tubuh itu berarti fisik loh saudara. Jadi saudara jangan berpikir masa depan saudara nanti roh yang melayang-layang. Enggak, tubuh saudara berarti itu fisik. Secara fisik kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya saudara. Yang kedua, kualitas yang kedua, keselamatan atau warisan kekal atau pengharapan kekal kita, kualitas yang kedua adalah tidak tercemar. Artinya tidak ada dosa. Kalau sekarang tubuh kita ini masih bisa berdosa nggak? Halo? Masih bisa. Tubuh darah daging ini masih bisa berdosa, saudara. Itu sebabnya dikatakan tubuh yang hina ya. Tapi nanti tubuh kekal kita, tubuh kemuliaan itu, tubuh kebangkitan yang akan kita kenakan nanti saat Yesus datang kali yang kedua itu adalah tubuh yang bebas dari kehadiran dosa secara total. Jadi saya ulangi ya, kalau justification, pembenaran itu kita dibebaskan dari hukuman dosa. Kalau sanctification, kita dibebaskan dari kuasa dosa. Tapi kalau glorification, kita dibebaskan dari kehadiran dosa secara total. Itu belum terjadi. Sekarang kita masih dalam proses dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari kecanduan akan dosa. Ya, dan kita masih bergumul semua nih hari ini, betul nggak saudara? Iya, saya sebagai pendeta pun masih terus setiap hari itu mengalami yang namanya tension antara melakukan keinginan roh dengan melakukan keinginan daging.
Karena memang kita masih di tahap sanctification. Tapi nanti di glorification, kita akan dibebaskan dari dosa secara total. Haleluya. Ya, haleluya. Itu sebabnya jangan menyerah, saudara. Amin. Mari terus bersemangat, karena kita semua adalah para pemenang. Pemenang bukannya tidak pernah gagal. Pemenang bukan tidak pernah kalah. Pemenang adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Yang ketiga, kualitas yang ketiga dari pengharapan atau warisan yang kita akan terima di dalam Kristus adalah tidak dapat layu. Saudara, kalau tubuh kita bisa merosot nggak? Halo? Bisa menua nggak? Bisa keriput nggak? Bisa. Ya, Korea ini paling terkenal karena orang-orang tidak bisa terima nature mereka bahwa tubuh jasmani atau tubuh fisik atau manusia lahiriah ini itu merosot. Ada banyak orang nggak bisa terima fakta itu ya. Ada banyak orang pinginnya muda terus ya, yang pingin pingin seger terus sebenarnya sih ya. Pingin sih, ini orang-orang Naoism itu pasti ya, orang-orang yang nggak punya pengharapan kekal. Ya, mereka yang berpikir kematian akhir dari segala-galanya, itu sebab mereka penampilan fisik itu harus perfect ya. Itu orang-orang Naoism itu, orang-orang yang berpikir bahwa you only live once, YOLO, you only live once. Saudara cuma hidup sekarang di dunia ini karena tidak ada kekekalan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada kehidupan kekal ya. Yang saya pernah khotbahin waktu Paskah, saudara, ada banyak orang yang nggak bisa menerima realita bahwa manusia jasmani ini akan keriput ya, akan merosot, akan menua dan akan mati. Banyak orang nggak bisa terima bahwa manusia harus mati. Itu sebabnya produk-produk kesehatan itu sangat laku, saudara. MLM itu yang paling berhasil pasti MLM kesehatan. Karena manusia semua takut sekali merosot fisiknya, dan mereka sangat takut sekali namanya kematian, saudara ya. Mereka terus seperti itu, dan kalau saudara terus menolak realita itu, saudara gak akan pernah bisa bahagia dalam hidup ini. Karena Alkitab berkata manusia lahiriah, manusia jasmani, tubuh jasmani ini semakin hari akan semakin merosot. Tapi manusia batinia kita, manusia roh kita akan terus-menerus diperbaharui, bahkan sampai pada kekekalan, tidak dapat layu, segar terus. Amin. Bilang kanan kiri, segar terus. Segar terus. Haleluya. Saya pastikan saudara mulai hari ini segar terus secara spirit. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, mari kita terus mengaktifkan roh kita, ya, mengaktifkan roh kita. Baik, saudara, itu adalah 3 pengharapan atau 3 warisan kekal atau warisan yang mulia, glorious inheritance, yang pasti kita terima di dalam Kristus karena kita telah dilahirkan baru. Nah, saya mau coba ulangi apa yang saya pernah share di waktu Paskah. Nah, sekarang saudara, kita kan belum ada di dalam kekekalan, ya kan? Jadi sekarang di dunia ini, pada saat Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan itu kasih kita yang namanya cicipan tentang kekekalan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu foretaste, not full taste, but foretaste, sample, cicipan. Selama di dunia ini, Tuhan kasih kita menikmati hadiratnya, sampai kita bisa nyanyi Your presence is heaven to me. Itu Tuhan kasih cicipan. Tuhan kasih kita cicipan kasihnya. Sehingga ada beberapa orang yang merasakan kasih Tuhan. Saudara mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Itu kalau saudara nyanyi ya, saudara bisa nangis. Saudara yang ikut retreat, saudara banyak mengalami jamahan Tuhan. Itu semua cicipan. Itu belum full taste, itu baru foretaste, ya, itu baru sampel. Saudara tahu sampel? Ya, kalau kita pergi ke E-Mart atau kalau di Bogor ada NC, ya, itu tahu nggak? Di Sinsege itu biasanya kan suka ada ajuma-ajuma yang apa tuh? Nah, bagi saudara yang nggak terlalu punya banyak uang, nah, saudara biasanya kan nongkrong tuh kan jam-jam tertentu, karena saudara boleh nyicip-nyicip, ya, bahasa Jawanya apa? Ya, intan kitchen, ya. Boleh nggak kita nyicip-nyicip kapan-kapan ya? Boleh lah ya, haleluya. Icip-icip ya bahasa Jawanya, icip-icip. Ya, icip-icip sudah. Kenapa kita dikasih sampel? Boleh icip-icip?
Tujuannya apa? Supaya kita tertarik untuk beli. Halo, betul nggak? Dikasih icip-icip bukan supaya menikmati. Nggak bisa, saudara nggak bisa menikmati secara penuh. Kalau sudah mau menikmati secara penuh, saudara harus beli. Iya, saudara harus bayar. Nangkep nggak? Nah, kira-kira ini cuma analogi. Tuhan kasih kita hadiratnya, Tuhan kasih kita kasihnya, kebaikannya, ya. Tapi itu belum sempurna, saudara. Itu masih foretaste. Sampel, supaya hati kita tertarik sama kekekalan, supaya hati kita itu nggak melekat sama dunia yang sekarang ini yang pasti lenyap, saudara. Tapi hati kita melekat kepada dunia yang akan datang, langit baru, bumi baru yang kekal, saudara. Itu sebabnya Tuhan kasih kita cicipan dari segala kebaikannya, bahkan mujizat pun. Ya, mujizat, Tuhan mengerjakan mujizat. Orang sakit disembuhkan, itu cicipan, saudara. Habis sembuh kan mati lagi. Lalu, betul nggak? Lazarus bangkit dari kematian, tapi kan setelah Lazarus bangkit mati nggak? Mati, saudara. Jadi mujizat-mujizat itu jangan saudara jadikan segala-galanya. Itu cuma cicipan, saudara. Itu cuma cicipan. Tuhan, kita lagi sedih, lagi galau, lagi baper, ya. Tuhan hibur, Tuhan tolong, ya. Tuhan kasih mujizat, miracle workers, ya kan? Tuhan pembuat mujizat. Yes, dia kasih sign and wonders. Dia kasih kesembuhan ilahi, kesembuhan batin. Yes, betul sekali. Tapi itu cuma cicipan, saudara. Itu foretaste of heaven, not full taste, saudara. Not full taste. Ketika Tuhan kasih kita cicipan, Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa nanti, nah bukan here and now nih, bukan nowism, tapi later and there, ya, nanti di sana, di langit baru, bumi baru, di kekekalan, kondisinya akan jauh lebih indah dan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Coba lihat Wahyu pasal 21. Ini masa depan kita, saudara, yang lagi dinanti-nantikan. Makanya kenapa setiap doa berkat saya selalu berkata, datanglah segera ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Kita rindu Yesus lebih dari segalanya. Kalau sekarang kita belum bisa lihat Yesus, foretaste aja, foretaste sampelnya Yesus, tapi bertemu muka dengan muka itu nanti glorification, saudara. Dan kita akan masuk ke dalam new heaven and new earth, ya. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca bersama 2-3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama yang sekarang ini, yang sudah jatuh di dalam dosa ini, ya, telah berlalu. Jadi pasti berlalu. Dan yang suka ke pantai, laut pun tidak ada lagi. Jadi kalau saudara mau menikmati pantai, pergi ke Gangneng, ya kayak minggu depan deh mau pergi ke Gangneng. Nah saudara boleh tuh, ya. Karena nanti di langit baru, bumi baru nggak ada laut. Iya. Jadi yang mau berenang-berenang ke laut boleh, ya. Karena nanti akan berlalu, saudara, ya, akan berlalu. Yang kedua, ayat 2 maksud saya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Jadi nanti surga dan bumi akan menjadi satu, ya. Dari Allah yang berhiaskan bagian pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini mempelai. Kita mempelai wanita, Kristus mempelai pria. Kita akan bersekutu dengan Kristus selama-lamanya. Lalu yang ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ini masa depan kita. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Loving relationship. Inilah hidup yang kekal. Loving relationship. Keintiman dengan Tuhan selama-lamanya, itulah hidup yang kekal. Dan kita sudah bisa icip-icip sekarang. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa icip-icip hidup kekal itu. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, ada hadirat Tuhan. Ini kan hadirat-Mu memenuhiku, ya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Raja Daud juga icip-icip kan. Lebih baik, itu Raja Daud, satu hari di pelataran-Mu. Raja Daud tuh, dia daripada 1000 hari di tempat lain. Raja Daud tuh ngalamin
icip-icipnya itu hadirat Tuhan, saudara ya. Sampai dia tuh pengen, aduh gitu. Sangat-sangat indah sekali. Itu baru icip-icip aja udah indah, saudara ya. Nanti di langit baru, bumi baru, kita dan Tuhan itu akan bersama-sama selama-lamanya. Itu tidak terkatakan. Dan ayat 4 nih. Yuk kita baca 2, 3. Dan ia akan menghapus, yang suka nangis ya, dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kalau sekarang kita masih bisa nangis karena hidup ini berat ya, hidup ini ada yang namanya kesulitan, ada yang namanya pressure. Saudara dizolimi profesor saudara dizolimi sajanim saudara mungkin dizolimi teman-teman saudara dizolimi itu apa sih, saudara diperlakukan secara tidak adil. Halo, ngalamin nggak? Ngalamin ya, karena ini bukan langit baru bumi baru. Jadi kita ngalamin tuh yang namanya realita ketidakadilan, disakiti ya, dikhianati, ditusuk dari belakang. Bahasa Indonesia, ditusuk dari belakang. Dan saudara mungkin berkata, life is not fair ya, hidup ini tidak adil. Kenapa orang baik menderita? Kenapa orang-orang jahat bersukaria? Ya kan, kayak Mazmur Asaf, Mazmur 79 mempertanyakan kenapa realita dunia ini evil, pain, suffering. Ya, sudah dijelaskan oleh Pastor David Kristanto. Karena dunia ini gak normal, dunia ini sudah jatuh dalam dosa, saudara ya. Tapi nanti, bukan here and now, bukan nowism, but eternalism ya. There, later in the eternity, dikatakan maut tidak akan ada lagi, gak ada kematian fisik, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebab kan ada lagunya, biar bumi akan berlalu ya, biar bulan tak bercahaya lagi, terus biar langit akan bergoncang. Ini yang akan terjadi. Matahari tak bersinar lagi, terus tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang disediakannya pasti akan digenapi. Halo? Semua yang difirmankannya, ya terima kasih, pasti akan digenapi. Terus gimana? Shalalalalala, di khotbah saya rejoice always. Aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Ya nggak tahu ya. Itu lagu-lagu itu ya, anak-anak sekolah minggu dulu. Oke, baik. Anyway, semua yang difirmankannya kepencet. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sabar ya, bilang kanan kiri, sabar ya, sabar. Orang-orang Nowism itu nggak bisa sabar. Ya, mereka maunya here and now because YOLO. You only live once ya. Jangan pikir orang Kristen gak ada yang Nowism. Orang Kristen Nowism juga ada, saudara. Meskipun mereka bilang percaya Yesus, percaya hidup kekal, tapi praktek hidupnya tidak kekekalan. Praktek hidupnya tetap here and now ya. Saya udah cerita kan, ciri-cirinya apa? Short term thinking, always demanding, always complain. Ya, kalau kita selalu marah-marah dengan keluarga kita marah-marah ya, dengan teman-teman di kantor kita, teman-teman di pabrik kita marah-marah, ya kita ngomel melulu karena melihat mereka begitu menyebalkan ya, kita bersungut-sungut terus, berkeluh kesah terus ya, itu adalah ciri bahwa kita adalah orang-orang yang menuntut the perfect life, the perfect world is here and now. Karena ekspektasi menghasilkan tuntutan, dan ketika tuntutan tidak terjadi, kita ngambek, marah-marah, komplain. Ya, coba tanya, kamu suka bersungut-sungut atau mengucap syukur? Gitu. Kalau orang-orang yang pemikirannya eternalism, mereka bisa mengucap syukur dalam segala keadaan.
Mereka ngerti itu apa yang Paulus bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Itu mereka ngerti karena eternalism, karena mereka tahu the best is yet to come. Not here and now, but later and there in the eternity. Yang terbaik itu bukan sekarang. Dunia ini imperfect, saudara. Itu ada filmnya saya belum nonton. Judulnya Imperfect, itu bagus tuh film kayaknya. Ernest Prakasa, salah seorang anak Tuhan. Dunia ini imperfect. Soalnya jangan berharap dunia ini perfect. Dunia ini imperfect. Keuangan kita imperfect. Udahlah, akuilah. Keuangan kita imperfect. Papa mama kita imperfect. Ya, kakak adik kita, keluarga kita, suami istri kita itu imperfect. Teman-teman saudara di pabrik, di kantor, bos saudara, itu mereka semua imperfect. Sudah jatuh dalam dosa. Jangan tuntut ekspektasi mereka akan jadi orang yang baik dan sempurna di hadapan saudara. Orang-orang perfeksionis itu akan frustasi dengan hidup ini. Orang-orang perfeksionis itu akan hopeless dengan hidup ini. Ya, dan mereka bisa bilang God is not fair. Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan biarkan COVID-19? Kenapa Tuhan tidak hentikan resesi ekonomi dan lain sebagainya? Orang-orang yang Nowism itu punya kecenderungan ngontrol Tuhan. Ngontrol. Tuhan itu dikontrol, dikendalikan sama dia. Ih, jahat. Serem. Ya, mereka kontrol Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka akan bilang, God is dead. Tuhan sudah mati. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Itu ngeri banget tuh orang-orang yang mau coba kontrol Tuhan harus ngikutin keinginan mereka. Tuhan harus ngikutin ekspektasi atau harapan mereka. Itu serem sekali, saudara. Padahal kalau kita orang-orang eternalism, kita ngerti bahwa dunia ini imperfect, langit bumi yang sekarang ini akan berlalu. Tapi someday, one day Tuhan akan memperbaharui langit bumi yang sekarang ini menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Sama dengan Taman Eden sebelum, perhatikan kalimat saya, Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 1 pasal 2. Wahyu pasal 21 itu persis kejadian pasal 1 pasal 2. Jadi rencana Tuhan itu 3 aja, pradosa, dosa, pasca dosa. Alkitab itu cuma 3. Pradosa kejadian 1 2, dosa kejadian 3 sampai kita sekarang Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 20 21 itu pasca dosa, eternity, selesai. Tuhan tidak pernah kalah sama iblis. Tuhan tidak pernah gagal. Awalnya Tuhan itu kan memang merancangkan manusia tinggal di langit bumi. Taman Eden itu kan di bumi, saudara, bukan di surga. Taman Eden itu di bumi. Itu memang rancangan Tuhan, tapi memang si Iib itu, iblis, ya, dia rusak rencana Tuhan itu kan. Betul, kejadian pasal 3, dia goda Adam dan Hawa, dan sampai hari ini kita lihat seakan-akan yang berkemenangan siapa? Halo, orang benar sama orang jahat mana lebih banyak? Terang sama gelap mana lebih banyak sekarang? Ya, seakan-akan iblis itu menang, betul gak? Ya, gereja mengalami persecution, penganiayaan, penderitaan, yang orang-orang jahat, orang-orang makin kuat di dunia, di seluruh bangsa, saudara ya. Arogansi manusia makin kencang. Seakan-akan Tuhan gagal. Tapi saya mau bilang, ini lagu dulu nih. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Raja mulia, Yesus Raja, dan lain sebagainya. Kalau Patrick pasti, kau kekuatanku, dilanjutkan. Pasti mau itu tadi. Luar biasa ya, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tim ujian dari Patrick pertama kali debut ya. Ya pertama kali melayani. Selama ini dia sudah setia di multimedia. Dan tapi saya perhatiin dia kok sering pegang-pegang mic, sering kasih kode gitu ya. Kalau udah lagi beres-beres tuh dia suka nyanyi-nyanyi, pegang-pegang mic, gini-gini. Saya kira, ya saya Kevin mulai ngerasa nih ya, Edu juga ya. Kita kayak dikasih kode, kayak dikasih kode gitu, terus dia nyanyi-nyanyi gitu. Kalau dia simas, wah oke.
Oke, ya, pengharapan dia tidak sia-sia ya. Kita kasih kesempatan. Dan ternyata suaranya bagus ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai di mana tadi itu? Oh ya. Sekalipun seakan-akan ya iblis dan dosa itu merusak rancangan Allah, seakan-akan Tuhan gagal, Tuhan kalah. Kenapa dunia sekarang dikuasai si jahat? Belief system dunia kenapa jadi self-centered? Ya manusia begitu arogan menjadi pusat. Tapi saudara, kalau sudah ngerti rancangan Tuhan ini nih, Wahyu 21 ayat 1-4 ini, Tuhan pasti menggenapi rencananya bahwa bumi, alam semesta dan manusia pasti akan kembali harmonis dengan Allah Sang Pencipta. Ya, Pastor David udah share kan. Awalnya kan memang sahabat kan. Allah, manusia, alam semesta itu tadinya harmonis, tapi gara-gara dosa katanya Taman Eden jadi Taman Edan. Ya, langsung terjadi ketidakharmonisan antara Allah, alam semesta dan manusia. Betul nggak? Ya, bahkan kita yang harusnya menguasai bumi, kita dikuasai bumi. Kita yang harusnya menguasai virus, kita dikuasai virus nih sekarang. Udah kebalik ininya, ordernya. Kenapa? Karena manusia mau jadi Tuhan. Manusia nggak mau diperintah Tuhan. Itu sebabnya Roma 8 ayat 23-25 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, yang foretaste of heaven, kita yang udah nyicip kekekalan itu di bumi ini, kita mengeluh juga dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini yang lagi kita nantikan. Bertemu muka dengan muka itu dengan Yesus. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana mungkin orang masih mengharapkan apa yang tidak dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Someday, one day, everything will made perfect by God in the eternity. New heaven and new earth. Langit baru, bumi baru. Itu sebabnya saudara, kalau sudah lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4, sudah tidak usah shock saudara, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Dunia yang makin tidak peduli dengan Tuhan. Dunia yang makin jauh dari Tuhan. Dunia yang makin melawan dan memberontak kepada Tuhan. Pastor David kan ngomong minggu lalu, manusia itu bukan korban, manusia itu pelaku. Halo, kenapa dibilang pelaku? Lihat, manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, geram, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu keadaan dunia, saudara. Jadi kita nggak usah shock, kan Alkitab udah kasih tahu. Kenapa Alkitab kasih tahu? Supaya kita mempersiapkan diri, supaya kita berjaga-jaga. Amin. Amin. Yang kedua, yang terakhir, selesai. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita bersukacita senantiasa? Karena itu membuktikan kemurnian iman, genuineness of faith. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan saudara, kemurnian imanmu. Tested genuineness of your faith. Saudara, alasan kedua kenapa kita bersukacita dalam segala keadaan, karena itu membuktikan kemurnian iman kita. Respon saudara menghadapi penderitaan akan menunjukkan kualitas dari iman saudara yang sesungguhnya. Ujian di masa sulit ini akan memperlihatkan apa yang menjadi motivasi kita mengikut dan mencari Tuhan selama ini, saudara. Ada sebuah quotes yang dikatakan oleh hamba Tuhan, masa sulit merupakan sebuah ujian, apakah Yesus tetaplah Tuhan bagi kita. Masa sulit merupakan sebuah ujian, apakah Yesus tetaplah Tuhan bagi kita. Jadi di masa sulit ini pengenalan saudara akan Tuhan akan diuji. Iman saudara kepada Tuhan akan diuji. Ada banyak orang mengikut Yesus dengan motivasi kenyamanan dan lain sebagainya. Di masa sulit ini mereka akan kecewa. Kenapa kecewa? Karena tidak nyaman. Gak nyaman lagi dunia ini. Makin hari juga makin tidak nyaman, saudara. Semua yang menjadi andalan manusia, negara-negara superior, di mana kampus-kampus hebat di seluruh dunia, sekarang nomor 1 Amerika. Semua yang dibangga-banggakan orang, teknologi paling canggih, paling pintar, paling hebat, sekarang pun kena. Mau ngomong apa? Gak ada lagi yang bisa diandalkan oleh manusia. Semua lagi dirontokkan. Dan gak ada lagi yang bisa prediksi. Karena Tuhan gak suka diprediksi.
karena dia mengatasi segala-galanya. Dia bekerja dengan cara yang misterius. Sekalipun kita melihat Tuhan seakan-akan diam, dia tidak diam, dia tenang. Tuhan tidak diam, Tuhan tenang. Tuhan gak pernah shock melihat ini semua. Tuhan gak pernah terkejut. Tuhan tenang karena dia bekerja. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Sekalipun saudara gak melihat, saudara gak merasa dia bekerja, seakan-akan dia diam, membiarkan COVID-19, perekonomian dunia runtuh, kerusuhan sosial dan lain sebagainya. Dia tenang dan dia tetap bekerja. Dan itu merupakan sebuah ujian di masa-masa sulit ini. Apakah Yesus tetap Tuhan buat saudara? Kalau Yesus tetap Tuhan, apapun yang terjadi, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekarang mulai banyak orang-orang pindah keyakinan, saudara. Orang-orang Kristen pindah keyakinan sekarang karena mereka melihat, wow, kenapa begini nih? Di mana nih mujizat? Ya, di mana nih miracles, sign and wonders dan lain sebagainya. Orang mulai mempertanyakan, meragukan perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Sekarang mulai dipertanyakan nih. Gitu. Ya, dan saya pikir bagus supaya semua kelihatan murninya. Kita ini ikut Yesus selama ini ngapain sih? Motivasinya apa sih? Siapa sih yang jadi Tuhan dalam hidup kita? Ya, kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, berarti sekalipun keinginan kita tidak terpenuhi, kita tahu Dia mengerjakan yang lebih baik dan lebih bernilai kekal daripada yang kita harapkan. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 8. Ada 3 ciri iman yang murni. Yang pertama, dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ini ciri pertama dari iman yang murni. In our love for Christ. Kita cinta sama Tuhan, Dia kekasih hati kita. Ya, Dia kekasih hati kita. Sekalipun aku dalam api, kayak lagunya Sidney Mohede, lagunya judulnya Jujur. Sekalipun aku ada dalam dapur api, aku tetap menyembahmu. Itu dari pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego yang dilemparkan ke dapur perapian menyala-nyala karena mereka nggak mau menyembah patung Nebukadnezar. Dan mereka berkata, kalau Tuhan sanggup tolong kami, Tuhan tolong kami. Kalau Tuhan tidak tolong kami tetap akan menyembah Tuhan. Itu iman yang murni. Unconditional love. Ya, yang pertama, dalam kasih kita kepada. Yang kedua, dalam apa dikatakan kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kita kan nggak lihat Yesus secara fisik sekarang, tapi kita percaya. Dan Alkitab bilang, Yesus bilang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. In our trust, believe in Him. Yang ketiga, ciri iman yang murni itu adalah dikatakan kamu bergembira. Lagunya tadi, bersuka di dalam Tuhan. Ya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. In our rejoicing because of Him. Ada 3. In our love for Him, in our trust in Him, and in our rejoicing because of Him. Ayat 9 ditutup dengan kata, Rasul Petrus menjelaskan, kenapa kita bisa bersukacita? Apa itu sukacita mulia yang tidak terkatakan itu? Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu salvation of your soul, saudara. Jadi ini perspektif kekekalan. Ini nggak bisa dimengerti nih sama orang-orang yang belum lahir baru. Orang-orang lahir baru kan sukacitanya kekayaan, kemakmuran, kenikmatan hidup, kesenangan itu, hedonis, materialisme. Tapi kalau orang-orang yang sudah lahir baru, mereka udah nggak, ya mereka bisa ngerti perkataan Paulus, semua itu sampah lah. Yang aku inginkan, yang aku kejar dalam hidup ini hanyalah Kristus, pengenalan akan Kristus. Karena Jesus at the center is our joy, Jesus at the center is our happiness, Jesus at the center is our satisfaction. Kepuasan hidup itu adalah ketika Yesus jadi pusat. Apa maksudnya keselamatan jiwa? Keselamatan itu bicara apa? Roma 8:29 mengembalikan kita kepada rancangan yang semula, yang mana kita menjadi serupa dengan gambarnya. Manusia kan diciptakan segambar dan serupa dengan. Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Aduh, praktik hafal banget tadi. Kejadian pasal 1, manusia diciptakan laki-laki perempuan, dia ngerti. Ya, setelah itu beranak cucu, itu pasti ayatnya ke situ nanti. Beranak cucu lah, bertambah banyak. Dia hafal Kejadian 1 ayat 26. Itu betul, Patrick lagi. Patrick itu benar bahwa rancangan Tuhan semula itu adalah manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah.
Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menyerah. Yesus datang ke dunia, Yesus gambaran Allah yang tidak kelihatan. Yesus menyatakan Allah kepada manusia, siapa yang terima Yesus, mereka kembali dikuduskan, disempurnakan, menjadi serupa dengan gambar Yesus. Itulah keselamatan jiwa. Dan itulah yang menjadi sukacita kita. Saya undang para pelayan maju ke depan, saya selesai. Saya mengutip terakhir dari quotation seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Cornelius Swing, saudara ya. Beliau berkata, hidup di dunia ini tidak lama, semuanya akan berlalu. Yang bakal tinggal tetap hanyalah kadar keserupaan Anda dengan Kristus dan apa yang Anda lakukan bagi Kristus. Saya pikir di masa karantina, di mana orang-orang gak bebas, di mana orang-orang sehari-hari ini gak bisa hidup seperti biasanya, semua pola berubah, ya kan? Meskipun Korea sekarang sudah mulai melonggarkan batasan dan akan menghentikan juga batasan-batasan tersebut, tetapi di dunia sekarang masih belum. Kita masih ada dalam karantina, dunia-dunia sekarang sedang terus mengalami masa-masa karantina sekarang ini. Dan saya pikir semua itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Karena di masa-masa karantina, di masa-masa sulit di mana orang tidak bisa bebas berbuat semau mereka, ya, ada satu perenungan yang Tuhan mau terus ingatkan kepada kita, termasuk kita yang ada di Korea ini. Sudah kita juga nggak pernah tahu kan Korea akan bagaimana lagi ke depannya. Ya bisa berubah lagi dengan cepat. Kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah membanggakan negara atau membanggakan apapun, karena semua nggak bisa dipegang secara pasti. Hanya Tuhan saja yang pasti. Semuanya masih misteri. Itu sebabnya saudara, ini menjadi masa-masa yang paling penting dalam hidup kita. Sebenarnya kita hidup di dunia ini itu ngapain sih? Karena suatu saat kita pasti akan mengalami kematian fisik. Itu bisa terjadi kapan saja. Meskipun sudah tangking-tangking, gak bisa saudara. Kalau sudah waktunya, ya, saudara harus menghadapi itu namanya kematian fisik. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang kita isi selama ini di dunia ini? Sehingga nanti di akhir ujung hidup kita, kehidupan seperti apa yang kita mau lihat? Apa yang saudara bangun setiap hari? Apakah Kristus sudah menjadi pusat dalam hidup saudara? Saya berdoa supaya ini menjadi perenungan, supaya segala karya kita, baik saudara yang kuliah, saudara yang bekerja, saudara yang berumah tangga, berkeluarga, apapun yang saudara kerjakan dalam hidup ini, pastikan semua itu saudara kerjakan dengan satu motivasi, yaitu saya mau memuliakan Tuhan Yesus. Yesus jadi pusat atas hidup saya. Christ is enough. Kalau itu menjadi motivasi saudara, saya percaya badai bisa berlalu kapan saja sesuai kedaulatan dia. Nggak usah ditangking-tangking apa bagaimana. Dia berdaulat. Kalau dia bilang berhenti, berhenti, saudara. Tapi kalau dia bilang belum, ya belum. Ya. Jadi bagian kita hanyalah memohon kasih karunia dari Tuhan supaya di waktu yang singkat ini, di waktu yang sementara ini, kita kan cuma pendatang, sama kayak jemaatnya surat 1 Petrus, kita tuh temporary residence, kita tuh pendatang aja, kita akan check out saudara, suatu hari kita akan check out. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini setiap hari. Pastikan Jesus be the center of it all. Rejoice always, amen. Karena sukacita kita bukan sukacita yang temporary, tapi sukacita kita sukacita yang kekal. Our hope is the eternal love, living hope and genuineness of faith. Pengharapan hidup dan kemurnian iman membuktikan. Itu sebabnya mari kita bersukacita di dalam Dia. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Saya udah kita pakai ini. Ku rindukan diam dalam bayi-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan sekalipun apa yang saudara harapkan atau inginkan belum terpenuhi, atau bahkan tidak terpenuhi, tapi kita tahu Dia menyediakan yang jauh lebih baik.
dan bernilai kekal buat kita semua. Dan saudara mau berkata, aku memutuskan, aku mengambil keputusan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, bersuka cita senantiasa dan tetap berdoa, mengandalkan Tuhan. Karena pengharapanku hidup, karena aku punya juru selamat yang hidup, aku punya pengharapan yang hidup. Dan karena aku tahu imanku sedang diuji, supaya yang keluar adalah yang murni, yang genuine, yang otentik, yang bening. Gak ada motivasi lain selain aku mau menjadi serupa dengan Kristus, dan aku mau memuliakan Kristus. Kristuslah pusat hidupku sampai selama-lamanya. Kalau sudah berkata, mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau bersuka cita senantiasa. Taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, di masa sulit, di masa sukar, di mana semua perencanaan manusia sedang mengalami goncangan-goncangan, dan semuanya masih terjadi terus, dan kami juga tidak tahu kapan akan berhenti, tapi kami tahu kami bisa tetap tenang, kami tetap bisa bersuka cita, karena kami punya pengharapan yang hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena Yesus hidup, itu sebabnya kami pun pasti hidup. Dan kami akan menikmati secara penuh, menikmati Tuhan selama-lamanya. Terima kasih buat cicipan sorga yang Tuhan masih berikan kepada kami hingga hari ini, sehingga kami bisa menikmati Tuhan sementara kami tinggal di dunia ini. Sehingga kami bisa melihat anugerah kasih karunia, kemurahan hati Tuhan, perkenanan Tuhan. Kami tahu semua ini akan membuat mata kami senantiasa tertuju hanya kepada Yesus. Dan bila iman kami Tuhan di tengah masa sulit, di tengah masa sukar ini Tuhan, semakin terbukti, terkonfirmasi bahwa iman kami adalah iman yang murni, genuine, otentik. Bukan iman ikut-ikutan orang tua, atau ikut-ikutan keluarga, atau ikut-ikutan teman. Tapi iman kami adalah iman karena kami mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak akan tergoncangkan. Kami akan konsisten, persisten, setia, dan taat sampai akhir hidup kami. Kuatkan dan teguhkan hati anak-anakmu, baik yang hadir maupun yang online, di tengah masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan senantiasa membuat kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, yang tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Kesengsaraan, penderitaan, semua itu bisa kami taklukkan karena kami tahu kami punya roh yang lebih besar, roh Allah yang hidup berdiam di dalam diri kami, dan bersama Yesus kami akan mengatasi segala badai ini, dan kami akan tetap tinggal dalam ketenangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati tengah dengan kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang rindu akan Tuhan, menikmati Tuhan selama-lamanya dalam kekekalan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Keep winning, stay strong, stay healthy. God bless you. See you.